Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Dinda Eliza akan menjelaskan tentang street spectrum, yaitu teknik komunikasi yang dikategorikan oleh lebar bandwidth dan tenaga yang rendah. Istilah street spectrum digunakan karena pada sistem ini sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih lebar dan bandwidth sinyal informasi. Sistem spektrum harus memenuhi kriteria berikut. 1. Sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang jauh lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. 2. Pada pengiriman terjadi proses penyebaran yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. 3. Pada penerima terjadi proses de-spreading yang melibatkan kolerasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Dalam komunikasi spektrum sebar, semakin lebar bandwidth, maka akan semakin tahan terhadap jamming dan akan semakin terjamin tingkat kerahasiaannya. Di samping itu juga maka akan semakin banyak kanal yang dipakai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Java. Di sini saya akan menjelaskan mengenai narrowband transmission. Narrowband transmission adalah teknologi komunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi yang cukup untuk membawa sinyal data, atau bisa juga diartikan sebagai saluran komunikasi data pita sempit yang sering diumpamakan suatu koneksi internet melalui saluran telepon yang hanya mempunyai kecepatan koneksi rendah ke internet dengan modem dial-up sebesar 56 kbps. Penggunaan modem analog dial-up membuat tumpang tindih dengan line telepon yang akan membuat line telepon akan mati ketika dial-up digunakan. Penggunaan modem analog ini atau dial-up ini sejatinya akan membuat pengguna berebut dengan komputer lain yang menggunakan fasilitas ini juga. Semakin banyak orang yang mengakses dengan mode ini, maka rehabilitasi koneksi menjadi tidak stabil atau sering terjadi disconnected atau DC. Berikut beberapa contoh teknologi yang tergolong ke narrowband. 1. Ada T1 pada 1,54 Mbps melalui media fiber optik, inframerah, gelombang mikro, atau dua pasang kabel. Yang kedua, ada jalur telepon analog pada 3000 Hz pada POTS atau Plain Old Telephone Service atau infrastruktur telepon biasa. Untuk memanfaatkan data digital pada teknologi ini ditambahkan perangkat modem yang berfungsi untuk membawa data dari komputer digital. Yang ketiga ada BRI ISDN pada 1144 kbps. Dua jalur untuk suara dan data masing-masing pada 64 kbps. Satu jalurnya untuk sinyal 16 kbps. Teknologi tersebut merupakan misi dari FCC atau Federal Communication Commission dalam menghemat penggunaan frekuensi sebanyak-banyaknya. Sementara itu ada spektrum sebar atau spread spectrum yang bertentangan dengan misi FCC tersebut karena mereka memakai frekuensi yang jauh lebih lebar untuk meneruskan informasi dibandingkan FCC tersebut. Pada gambar ini terlihat perbedaan antara narrowband dengan spektrum sebar atau spread spectrum. Salah satu karakteristik narrowband adalah memiliki nilai peak yang tinggi.
Lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk melakukan pengiriman ketika menggunakan range frekuensi yang kecil. Selain itu, untuk sinyal narrowband, agar dapat diterima harus berada pada level noise pada umumnya, yang biasa disebut noise floor, dengan jumlah yang signifikan. Jadi sinyal narrowband ini jika ingin diterima harus berada pada level noise pada umumnya atau yang disebut noise floor dengan jumlahnya yang signifikan. Selain nilai peak yang tinggi yang diperlukan untuk melakukan pengiriman, diketahui juga bahwa sinyal narrowband dapat diganggu atau mengalami interferensi. Jamming merupakan gejala yang tidak disengaja dari transmisi yang menggunakan sinyal tak diinginkan pada band yang sama. Karena lebar band ini sempit, band sempit yang lain termasuk noise dapat mengeliminasi isi dari informasi yang ditransmisikan. Jadi narrowband ini juga dapat mengalami gangguan atau dapat diganggu. Satu contohnya adalah jamming, yang merupakan gejala yang tidak disengaja dari transmisi yang menggunakan sinyal tak diinginkan pada band yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi split spectrum. Pengertian split spectrum. Teknologi split spectrum merupakan teknologi dengan teknik komunikasi yang menitik beratkan pada penggunaan bandwidth dan power peak. Teknik ini lebih banyak menggunakan modulasi LAN nirkabel. Teknik ini juga memungkinkan kita untuk membawa sejumlah informasi yang sama seperti yang dapat dikirimkan dengan menggunakan narrowband carrier signal dan menyebarkan sinyal itu pada kisaran frekuensi yang jauh lebih besar. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis split spectrum. Jenis yang pertama yaitu DSS atau Direct Frequency Split Spectrum. Yang kedua FHSS atau Frequency Hubbing Split Spectrum. Yang ketiga OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Kita lihat pengertian DSS. Jenis split spectrum yang paling banyak digunakan karena sistem ini dikenal paling mudah implementasinya dan memiliki data rate yang tinggi. DSS bekerja dengan menggabungkan sinyal data pada stasiun pengirim dengan suatu data bit frekuensi yang lebih tinggi yang dikenal shipping kode atau processing again. Metode pengiriman data dari DSS sendiri yaitu berada pada set frekuensi 22 MHz. Selanjutnya pengertian frekuensi Hubbing split spectrum merupakan frekuensi hub dengan sistem pembawaan dengan cara melompat dengan urutan yang bersifat pseudo-random. Pseudo-random adalah daftar frekuensi kemana arah frekuensi akan melompat dalam satu interval. Selanjutnya
OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Teknik dengan pentransmisian data berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel dalam pemodulasinya. Teknik ini dapat menghemat bandwidth kanal sistem komunikasi. Teknologi ini merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband di masa yang akan datang karena tahan melawan frekuensi selective padding dan interferensi narrowband dan efisien menghadapi multipath delay spread. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan sistem frekuensi hopping spread spektrum pada pesawat penerima. Di sini sudah tertera gambar yang saya sediakan. Sedangkan pada penerima, sinyal spektrum sebar didemodulasikan menggunakan sejumlah frekuensi yang sama yang didapatkan dari tabel, kemudian didemodulasikan agar menghasilkan data keluaran. Sebagai contoh, bila FSK digunakan, modulator memilih salah satu dari dua frekuensi, katakanlah F0 atau F1, berkaitan dengan transmisi biner atau biner 0. Sinyal FSK biner yang dihasilkan diartikan ke dalam frekuensi melalui suatu jumlah yang ditentukan melalui urutan output dari generator sumber pseudo-random. Dengan demikian, bila frekuensi yang dipilih pada waktu 1 adalah F1, maka sinyal pada waktu 1 adalah baik F1 tambah F0 maupun F1 tambah F1. Adapun operasi dasar spektrum sebar. 1. 2K frekuensi pembaca menghasilkan 2K kanal. 2. Saluran yang mengatur jarak bersesuaian dengan bandwidth masukan. 3. Masing-masing saluran digunakan untuk memperbaiki interval, yaitu ada 300 meter di dalam IEE 802.11. Beberapa jumlah bit dikirimi beberapa pengguna rencana penyandian, maka jadilah pecahan bit. 4. Sekuen yang didikte dengan kode penyebaran. Adapun slow and fast FHSS, frekuensi bergeser tiap-tiap isi detik. Durasi dari elemen sinyal adalah TS detik. 3. Slow FHSS memiliki TC besar dari TS. Yang keempat, fast FHSS memiliki TC kurang dari TS. Biasanya, fast FHSS memberikan noise yang meningkat. Ini adalah gambar dari slow frekuensi hop spread spektrum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Fadira akan menjelaskan frekuensi hopping system. Merupakan tugas IEEE untuk membuat standar operasi tanpa dibatasi dari regulasi yang dibuat oleh FCC. IEEE dan operator standar mengkategorikan sistem menjadi 1. Saluran. Suatu frekuensi hopping system akan bekerja menggunakan suatu pola lompatan khusus yang disebut dengan saluran atau channel. Frekuensi hopping system secara tipikal menggunakan 26 pola lompatan standar dari FCC dan sebagian dari pola itu, beberapa frekuensi hopping system kemungkinan penciptaan suatu pola lompatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, dan sistem-sistem yang lain bahkan kemungkinan sinkronisasi antar sistem untuk sepenuhnya mengeliminasi kolisi atau benturan dalam suatu lingkungan yang digunakan bersama. 2. Dwell time. Ketika sistem frekuensi lompatan mengirimkan suatu frekuensi, hal itu harus dilakukan dengan waktu yang tertentu. Waktu ini dinamakan dwell time. Ketika waktu tinggal ini terjadi, sistem akan beralih ke frekuensi yang berbeda dan mulai mengirim lagi. 3. Hop time. Terdapat sejumlah kecil waktu saat terjadi perubahan frekuensi pada saat radio tidak mengirim, yang disebut dengan hop time. Waktu lompatan ini diukur sampai mikrosecond dan terjadi waktu tinggal yang panjang selama
100 sampai 200 mikrosecond lompatan, tidaklah signifikan. 4. Batas dwell time. FCC mendefinisikan maksimum dwell time dari suatu frekuensi hopping spektrum system pada 400 mikrosecond per carrier frekuensi dalam periode waktu 30 detik. Sebagai contoh, jika suatu transmitter atau pemancar menggunakan frekuensi selama 100 mikrosecond, kemudian melompat melalui urutan keseluruhan 75 hop atau lompatan, tiap hop memiliki dwell time yang sama, 100 mikrosecond, yang kemudian kembali ke frekuensi asal. Maka transmisi itu menghabiskan waktu sedikit di atas 7,5 detik dalam hopping sequence ini. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Ronaldi Restuprenda Simanjuntak. Saya akan menjelaskan tentang Direct Sequence Spread Spectrum. Direct Sequence Spread Spectrum dipilih karena adanya kemudahan dalam mengacak data yang akan disebarkan. Penyebaran dalam DSSS hanya dilakukan menggunakan sebuah generator noise periodik yang disebut juga pseudo-noise generator. Kode yang digunakan pada sistem spektrum sebar memiliki sifat acak tetapi periodik, sehingga disebut sinyal acak semu atau pseudo-random. Kode tersebut bersifat sebagai noise tetapi deterministik, sehingga disebut juga noise semu atau pseudo-noise. Pembangkit sinyal kode ini disebut pseudo-random generator atau PRG, atau periode noise generator atau PNG. PRG inilah yang akan melebarkan dan sekaligus mengacak sinyal data yang akan dikirimkan. Dalam skema ini, masing-masing bit pada sinyal yang asli ditampilkan oleh bit-bit multiple pada sinyal yang ditransmisikan, yang disebut kode tipis atau chipping. Kode tipis atau chipping yang menyebarkan secara langsung sepanjang band frekuensi yang lebih luas sebanding dengan jumlah bit yang dipergunakan. Oleh karena itu, kode tipis 10 bit menyebarkan sinyal sepanjang band frekuensi yang 10 kali lebih besar dibanding kode tipis 1 bit. Satu teknik dengan spektrum sebar deretan langsung adalah dengan mengombinasikan aliran informasi digital dengan aliran bit pseudo-random menggunakan OR eksklusif. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan direct sequence spread spectrum pada transmitter dan receiver. Untuk transmisi data, biner dimasukkan ke dalam sebuah modulator dengan menggunakan beberapa skema pengkodean digital ke analog, semacam frekuensi shift keying FSK atau binary phase shift keying BPSK. Sinyal yang dihasilkan dipusatkan di sekitar beberapa frekuensi. Sumber jumlah sudah random menyajikan apa yang dilampirkan dalam indeks di dalam tabel frekuensi. Pada masing-masing interval yang berurutan, dipilih sebuah frekuensi baru dari tabel. Frekuensi ini kemudian dimodulasikan melalui sinyal yang dihasilkan dari modulator awal agar menghasilkan sinyal baru dengan bentuk yang sama, namun sekarang dipusatkan di tengah-tengah frekuensi yang dipilih dari tabel, seperti contoh pada gambar di bawah. Sedangkan pada penerima, sinyal spektrum penyebaran dimodulasikan menggunakan sejumlah frekuensi yang sama didapatkan dari tabel, kemudian dimodulasikan agar menghasilkan data output. Sebagai contoh, bila FSK digunakan, modulator memiliki salah satu dari dua frekuensi, katakanlah F0 atau F1. Berkaitan dengan transmisi biner 1 atau biner 0, sinyal FSK biner yang dihasilkan diartikan ke dalam frekuensi melalui suatu jumlah yang ditentukan melalui urutan dari output dari generator sumber pseudo random, sehingga bila frekuensi yang dipilih dapat pada waktu 1 adalah F1, maka sinyal pada waktu F1 adalah baik F1 tambah F0 maupun F1 tambah F1. Sebagai contoh di bawah. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf ada kekurangan atau kelebihannya. Perkenalkan, nama saya Otoritas Bawoli dari kelompok 4, membahas tentang analisis perbandingan teknologi spektrum VHSS dan DSS. Spread
spektrum adalah teknik pengiriman sinyal informasi yang menggunakan suatu kode untuk menebarkan energi sinyal informasi dalam bandwidth yang jauh lebih besar dari bandwidth sinyal informasi. Dalam sistem spektrum ada dua cara sistem pengkodean yang digunakan sebelum ditransmisikan, yaitu DSSS dan VHSS. Yang pertama, VHSS atau Frequency Hopping Split Spectrum. VHSS merupakan salah satu jenis dari speed spectrum. Dalam skema Frequency Hopping Speed Spectrum, sinyal disiarkan sepanjang rangkaian frekuensi radio yang kelihatannya acak, melompat dari frekuensi ke frekuensi pada titik pisah atau split second intervals. Sebuah receiver melompat di antara frekuensi secara insinkron dengan transmitter, lalu menangkap pesan sehingga orang-orang yang berusaha mendengarkan secara diam-diam hanya akan mendengar bunyi titik-titik yang tidak jelas. Upaya yang mengganggu sinyal hanya akan berhasil dengan cara menghantam sedikit bitnya. Kedua, DSS atau Direct Sequence Split Spectrum. DSS adalah suatu metode untuk mengirimkan data di mana sistem pengiriman dan penerimaan keduanya berada pada set frekuensi yang lebarnya adalah 22 MHz. Direct Sequence Spectrum merupakan jenis split spektrum yang paling luas dikenal dan paling banyak digunakan. Karena sistem ini dikenal paling mudah implementasinya dan memiliki data rate yang tinggi. Saluran yang lebar dan DSS memungkinkan piranti untuk memancarkan lebih banyak informasi pada rate yang lebih tinggi dibanding VHSS sistem yang ada sekarang. Sehingga sebagian besar peralatan atau piranti LAN nirkabel yang ada di pasaran sekarang ini menggunakan teknologi DSS. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang tidak sesuai mohon dimaafkan. Terima kasih.